Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu santuy. Sesuai requestan dari kalian, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Horse tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sebuah badai bernama Katrina yang melanda kota, di mana seorang ayah berjuang untuk menyelamatkan bayinya di dalam rumah sakit seorang diri. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah badai yang disertai hujan yang melanda perkotaan. Kemudian scene berlanjut kepada sepasang suami istri yang bernama Abigail dan suaminya yang bernama Nolan. Terlihat Abigail sedang dibawa oleh seorang dokter dan perawat ke ruang darurat untuk segera diberikan perawatan karena ia hendak melahirkan anak pertamanya di tengah-tengah badai Katrina yang sedang melanda. Kemudian Nolan berjalan ke ruang tunggu yang dimana di sana terdapat sebuah televisi yang memberitahukan informasi tentang perkembangan badai Katrina yang semakin kuat menghancurkan perkotaan. Ia pun duduk dan berdoa untuk keselamatan istri dan anaknya yang hendak lahir. Namun tak lama setelah itu, jendela pada ruang tunggu hancur akibat kuatnya serangan badai hingga akhirnya semua orang yang ada di ruang tunggu termasuk Nolan harus dipindahkan ke lantai 2. Tak lama kemudian, Nolan mendapat panggilan dari seorang dokter bernama Edmonds yang memberitahukan bahwa bayi perempuannya telah lahir dengan selamat. Namun sayangnya, Abigail kehilangan banyak darah sehingga jantungnya sangat lemah dan meninggal dunia setelah melahirkan. Ekspresi ketidakpercayaan pun ditunjukkan oleh Nolan, namun mau tidak mau ia juga harus menerima takdir yang sudah seharusnya terjadi. Setelah itu, Dr. Edmonds mengajak Nolan untuk menemui bayinya di sebuah ruangan khusus yang telah tersedia ventilator untuk membantu pernapasannya. Hal itu dilakukan karena si bayi belum bisa belajar bernapas dan sangat membutuhkan mesin tersebut untuk melancarkan pernapasannya selama kurang lebih 2 hari. Selama 2 hari tersebut, si bayi mengkonsumsi nutrisi makanan lewat sebuah cairan infus yang bernama IP. Dan setelah 2 hari kemudian, Nolan baru akan mendengar bayinya menangis pertanda bahwa ia telah berada dalam keadaan normal. You'll know when you're out of danger when she starts crying. First time she does, it's always a good sign. Sembari mengawasi bayinya, Nolan membuka pesan suara dari mendiang istrinya yang terdengar sangat membutuhkan pertolongan ketika masih hidup sebelum ia melahirkan. Mungkin itu yang menjadi penyebab kematiannya karena tidak segera diberikan pertolongan. Beberapa saat kemudian, datang seorang perawat yang bernama Sally memberikan sebuah sertifikat kelahiran bayi Nolan. Di sana Sally ikut berduka atas kehilangan istrinya Nolan. Namun dia juga berusaha menenangkannya untuk selalu bersyukur karena bayinya terlahir dengan selamat. Nolan bertanya apa yang terjadi pada bayinya ketika listrik rumah sakit padam akibat badai. Dan Sally menjawab bahwa bayinya akan baik-baik saja karena mereka telah menyediakan generator untuk persediaan energi listrik. Gonna be okay. Thank you. You're welcome. Tak lama setelah itu, semua orang yang ada di rumah sakit bergerombol pergi keluar untuk dievakuasi menggunakan bis. Nolan bertanya kepada Dr. Edmonds tentang bagaimana dengan bayinya karena ventilatornya tidak portable sehingga tidak dapat dipindahkan. Namun Dr. Edmonds menjawab bahwa ia akan segera kembali mencari kendaraan pribadi untuk mengevakuasi bayi Nolan. Let's move. Kemudian Nolan pergi ke kantin rumah sakit untuk mengambil persediaan makanan dan minuman. Di sana ia bertemu dan memberikan sejumlah uang kepada seorang pria penjaga kantin untuk ditukarkan dengan koin agar Nolan dapat mengambil persediaan makanan dan minuman untuk menjaga bayinya selama 2 hari ke depan. Setelah mengambil persediaan makanan dan minuman, ia melihat keluar jendela terlihat badai Katrina yang semakin membesar memutari perkotaan. Ketika Nolan melihat CCTV, air dari luar telah masuk menenggelamkan ruang tunggu dengan cepat. Setelah kembali ke ruangan bayinya, Nolan terkejut karena waktu daya mesin ventilatornya hanya tersisa sekitar 3 menit saja. Maka dari itu ia pun segera mencari generator dan setelah mendapatkannya, Nolan menghubungkan generator tersebut ke ventilator agar waktu dayanya dapat bertambah.
Namun ternyata, waktu daya ventilatornya masih tetap bertahan di 3 menit. Karena hal itu, Nolan harus memompa generatornya setiap 3 menit sekali agar ventilatornya dapat terus menyala. Tak lama kemudian, Sally datang dengan menggendong seorang anak, lalu mengajak Nolan untuk segera pergi dari rumah sakit. Namun sudah jelas, Nolan tidak akan bisa meninggalkan bayinya begitu saja. Maka dari itu, ia meminta kepada Sally untuk segera pergi mencarikan pertolongan untuk Nolan dan bayinya. Just hang in there. Okay, go. Okay. Yes, please go. You're right. Go, please. But hurry, Shelly. Come on, all right? Sementara pada saluran televisi, diinformasikan bahwa badai Katrina telah banyak menenggelamkan bangunan di sekitar kota. Sedangkan para petugas evakuasi sedang mencari korban dengan 17 helikopter, yang nantinya helikopter tersebut akan membawa para korban yang selamat untuk dibawa ke pengungsian. Dan singkat cerita saja, nutrisi makanan atau infus IP untuk si bayi ternyata hampir habis. Karena hal itu, Nolan harus mencari cairan infus tersebut ke ruangan khusus, namun sebelum itu ia harus memompa generatornya terlebih dahulu agar ventilatornya dapat terus menyala. Dan setelah mendapatkannya, ia pun kembali ke ruangan si bayi untuk memasangkan cairan infus tersebut dengan sangat hati-hati. Setelah itu, Nolan pergi ke ruang tunggu yang telah dibanjiri oleh air untuk mencari bantuan lewat sebuah telepon. Namun sayangnya semua telepon yang ada di sana telah mati yang otomatis tidak dapat digunakan. Hingga akhirnya Nolan pergi keluar lalu menemukan sebuah mobil ambulan yang terparkir. Kemudian ia pun masuk ke dalam lalu menyalakan radio yang ada di sana. Hello, can anybody hear me? Namun sayangnya, waktu memompa generator untuk menyalakan ventilator si bayi tinggal beberapa detik lagi. Karena hal itu, ia harus meninggalkan radio untuk memompa generatornya terlebih dahulu, dan setelah Nolan pergi, ternyata saluran radionya terhubung kepada seorang tim evakuasi. This is Commander John English, U.S. Coast Guard. Anyone broadcasting on this channel, over. Please respond, over. Namun ketika Nolan kembali lalu mengatakan posisinya yang sedang berada di rumah sakit, entah tim evakuasi tersebut mendengar perkataan Nolan atau tidak, saluran radionya langsung terputus begitu saja. Kemudian ia pun kembali ke ruangan si bayi untuk memompa generatornya dan ternyata waktu daya ventilator semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Dan sekarang waktu dayanya hanya tersisa kurang dari 2 menit saja. Ketika sedang mencari sinyal, dari arah jendela Nolan melihat sebuah helikopter dari tim evakuasi sedang menuju ke sana. Sontak ia pun langsung pergi ke atap untuk meminta pertolongan. Setelah kelelahan menaiki tangga, Nolan harus kembali ke ruangan si bayi untuk memompa generatornya. Dan setelah itu ia kembali pergi ke atap untuk menemui helikopter dari tim evakuasi. Ketika hendak menghampiri Nolan, dari arah lain sekelompok orang bersenjata mengancam helikopternya untuk menyelamatkan mereka semua terlebih dahulu. Hingga akhirnya Nolan ditinggalkan oleh helikopter tersebut dan dia harus kembali ke ruangan si bayi untuk kembali memompa generatornya. Ketika sedang mencari jalan lain, Nolan menemukan seekor anjing yang terjerat oleh sebuah tali di salah satu ruangan. Kemudian dia pun menyelamatkan anjing tersebut lalu kembali ke ruangan si bayi. Dan ternyata, anjing yang sebelumnya diselamatkan oleh Nolan mengikutinya sampai ke ruangan si bayi. Berkat anjing tersebut, Nolan merasa ditemani olehnya. Ia pun memberikan panggilan kepadanya dengan nama Sherlock. Sherlock. You like Sherlock? Huh? Dalam kalungnya tertulis sebuah kalimat yang mengartikan bahwa Sherlock adalah seekor anjing penyelamat. Ketika sedang bermain lempar tangkap dengan Sherlock, dari luar terdengar suara pistol yang ditembakkan. Lalu tak lama kemudian, datang seorang pria mengenakan seragam tentara masuk menghampiri Nolan. Awalnya Nolan merasa senang karena ia mengira bahwa dirinya akan dievakuasi. Namun ternyata, tentara tersebut hanya ingin mengambil persediaan makanan milik Nolan yang tersisa secara paksa. Well, you got any food?
Ketika si tentara menodongkan pistol kepada Nolan, Sherlock kembali lalu menggigit kantung berisi makanan milik tentara tersebut kemudian mengejarnya sampai keluar. Ketika Nolan mengejarnya, ia menemukan cairan infus IP yang tergeletak di sana. Nolan merasa keheranan bagaimana si tentara bisa memiliki cairan infus tersebut. Dan ketika ia berjalan beberapa langkah dari sana, Nolan menemukan Sally tergeletak di lantai tak bernyawa. Ternyata ketika Sally kembali dengan meminta bantuan untuk Nolan kepada si tentara, ia telah dijebak oleh pria tentara tersebut yang hanya menginginkan persediaan makanannya saja. Suara tembakan yang dihasilkan sebelumnya adalah ketika si tentara membunuh Sally di sana. She was a nurse! She was a nurse! Kemudian ia pun kembali ke ruangan si bayi dan seperti biasa ia harus memompa generatornya. Di keesokan harinya, Nolan menghayalkan Abigail atau istrinya yang telah meninggal, di mana Abigail memberikan semangat kepada Nolan untuk tidak menyerah bagaimanapun keadaannya, karena suatu hari nanti ia akan melihat anaknya bahagia. Abigail mengatakan bahwa ia akan selalu ada dalam jiwa putrinya saat Nolan merindukannya. She is you and me together. You have me. Dan untuk memicu gerak tubuhnya agar tetap terjaga, ia pun mencari obat adrenalin untuk digunakan. Beberapa saat kemudian, ia pun merasakan efek dari obat tersebut. Di menit-menit akhir si bayi untuk segera bebas dari ventilatornya, Nolan pergi keluar ruangan mencari cara lain untuk meminta pertolongan. Dan ketika ia keluar dari ruangan si bayi, dua orang pria asing masuk ke dalam rumah sakit. Mereka berdua berniat mencuri semua obat-obatan yang ada di sana. Getting rich. Spoken like someone who's never been out. Nolan yang menyadari kedatangan mereka berdua, langsung mempersiapkan obat adrenalin untuk melawan mereka. Dan ketika ada kesempatan, ia pun langsung menancapkannya dengan dosis yang tinggi, kemudian mengambil senapannya dan pria tersebut perlahan meninggal. Sementara pria yang satunya lagi masuk ke dalam ruangan si bayi dan ketika ia memanggil temannya, Nolan langsung menodongkan senapan kepadanya. Dan bodohnya pria tersebut malah mencoba untuk melawan, sehingga Nolan tidak segan untuk membunuhnya. Kemudian Nolan kembali memompa generatornya, sementara keadaan di luar badai sudah reda dan cuaca kembali normal seperti biasa. Ketika Nolan memompa untuk yang terakhir kalinya, gagang generatornya patah dan saking lelahnya ia pun pingsan tak sadarkan diri. Lalu tak lama kemudian, datang dua orang dari tim evakuasi membawa Nolan, dan mereka berdua mengatakan bahwa Sherlock lah yang telah memberitahu bahwa Nolan sedang terjebak di rumah sakit tersebut. Mereka berdua awalnya tidak mengetahui bahwa Nolan memiliki seorang bayi, dan bayinya sedang berada dalam ventilator. Hingga akhirnya si bayi menangis untuk yang pertama kalinya, menandakan bahwa ia sudah bisa bernapas dengan normal. It's a baby. Dan karena hal itu, dua orang tim evakuasi tersebut kembali untuk membawa bayi Nolan, lalu terselamatkanlah mereka berdua. Dan setelah itu, tamat cuy. Film yang sangat mengharukan, dan ya segitu sajalah alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.